Pemirsa, melakukan pemotongan hewan kurban memang tidak mudah. Tak jarang sapi yang akan dipotong mengamuk dan mengejar warga. Bahkan ada kambing yang berlari hingga melompat ke atap rumah. Sapi lepas, sapinya lepas, sapinya lepas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ke rumah Pak Haji. Keluar dulu. Kamar tutup. Rumput. Pakai rumput. Ya, itu sih Pak. Aduh, ya gue udah gue itu udah sini. Aduh. Jadi barudak di abri. Pemirsa, seekor sapi kurban di Bengkulu kabur saat akan dipotong hingga masuk ke markas TNI. Sapi mengamuk hingga nyaris menyeruduk warga. Seekor sapi kurban di kota Bengkulu ini kabur hingga masuk ke halaman markas TNI Korem 041 Gamas Bengkulu saat akan disembelih warga. Beberapa kali warga dan petugas kepolisian mencoba menangkap sapi tersebut dengan tali, namun gagal. Sapi terus berlari saat akan ditangkap. Pengejaran sapi ini pun harus ditempuh dengan upaya ekstra, bahkan hingga dikawal mobil patroli polisi. Setelah kelelahan, sapi tersebut akhirnya bisa dijerat dengan tali oleh warga bersama anggota kepolisian. Namun sapi sempat memberikan perlawanan, hingga seorang warga yang mencoba menarik talinya nyaris diseruduk. Sapi tersebut secara total telah berlari lebih dari 2 km dari lokasi penyembelihannya. Lama dipotong, pas giliran dia putus talinya. Terus kemudian tersebut kejar lari ke panti, kemudian ke arah Masjid Raya, ke arah sana. Balik lagi ke sini, ini baru dapat. Diketahui sapi kurban tersebut milik Masjid Al-Barokah, Kelurahan Nusa Indah, Kota Bengkulu. Usai ditangkap, sapi akhirnya dibawa kembali ke masjid untuk disembelih. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Mirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunaikan sholat Idul Adha bersama ribuan warga di Masjid Istiqlal, Jakarta. Wapres juga menyerahkan sejumlah hewan kurban dan menyebut berkurban tak hanya dengan hewan, tapi bisa juga berkurban pikiran hingga kurban perasaan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, juga melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Adapun tema khutbah tahun ini adalah semangat Idul Adha, hadirkan cinta dan kepedulian sosial. Ma'ruf Amin juga menyerahkan hewan kurban ke Masjid Istiqlal, termasuk sapi kurban dari Presiden Joko Widodo. Ma'ruf menyebut berkurban merupakan salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah dan simbol solidaritas. Berkurban tak hanya dengan hewan, namun bisa dengan berkurban pikiran hingga perasaan.
Dan ini pelajaran penting buat kita untuk bersolidaritas sosial. Ya, simbol sebenarnya itu menyembelih korban itu simbol saja. Tetapi dalam arti lebih luas kita sebenarnya bukan hanya menyembelih korban, tapi memberikan sesuatu untuk kepentingan banyak orang. Berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban harta, bahkan kadang korban perasaan juga. Ya, korban perasaan pun juga korban. Nah, saya kira itu memang ajaran daripada, dan negeri ini merdeka ini karena para pejuang yang mau berkorban. Tahun ini Masjid Istiqlal menerima 50 ekor sapi dan 12 kambing. 22 diantaranya adalah hewan pemberian umat non-muslim. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, di Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, penyembelihan hewan kurban dilakukan di sejumlah masjid yang tersebar di Indonesia. Warga pun antusias menyembelih kurban untuk disalurkan ke warga sekitar. Sebanyak 10 ekor sapi dan 29 ekor kambing disembelih di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Dari total hewan kurban yang disembelih, salah satunya milik Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka dengan bobot 700 kg jenis sapi limosin. Semua kurban yang disembelih rencananya akan dibagikan dengan sistem drop out kepada warga sekitar hingga warga Jabodetabek. Ratusan warga di Komplek Mabat, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan antusias menyaksikan penyembelihan hewan kurban yang dilakukan di Masjid Nurul Akbar. Total sebanyak 10 ekor sapi dan 11 ekor kambing akan disembelih dan dagingnya akan disalurkan ke 500 warga yang berhak menerima. Pun jumlah sapi ada 10 ekor dan kambing 11 ekor. Dan insya Allah akan dibagikan kepada mustahik sebanyak 500 jiwa. Untuk menjaga ketertiban, panitia membekali warga dengan kupon untuk ditukar saat pengambilan daging kurban. Masyarakat Yogyakarta antusias menyaksikan penyembelihan hewan kurban di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Sebanyak 11 ekor sapi dan 2 ekor kambing disembelih pada hari ini. Salah satu hewan kurban yang disembelih merupakan milik Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan berat hampir 1 ton berjenis sapi bengal. Usai penyembelihan, daging kurban akan langsung dibagikan kepada warga dan masyarakat yang kurang mampu di wilayah sekitar Yogyakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Simpang 5, Semarang, Jawa Tengah. Sholat Id berlangsung khidmat dan diikuti oleh ribuan masyarakat Semarang. Sholat Id di kawasan Simpang 5 Semarang berlangsung mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Presiden hadir bersama dengan sang istri Iriana Joko Widodo. Selain itu, tampak pula Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono serta Forkopimda Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan sholat Id pun berlangsung khidmat. Usai sholat, Jokowi menyerahkan hewan kurban sapi berjenis limosin seberat 1,2 ton kepada pihak masjid. Rencananya hewan kurban akan disembelih pada esok pagi dan dibagikan kepada 650 warga. Sebelum meninggalkan lokasi, Jokowi juga sempat menyapa dan bersuah foto bersama warga. Ya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjadi khotib dalam sholat Idul Adha di Simpang 5 Semarang. Dalam ceramahnya, Hasyim bercerita tentang hakikat Idul Adha kepada para jemaah. Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Hasyim Asy'ari menjadi khatib dalam sholat Idul Adha yang digelar di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Hasyim berkhotbah di hadapan Presiden Joko Widodo dan ribuan jemaah yang hadir. Dalam khotbahnya, Hasyim menyampaikan sejumlah topik bertema Hari Raya Kurban. Salah satunya tentang kisah ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap bahimatul an'am yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah.
Semoga kita memiliki kepekaan sosial untuk saling berbagi dan mampu memberikan manfaat banyak bagi orang di sekitar kita. Dalam ceramahnya, Hashim menyampaikan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail adalah pengorbanan terbesar dalam sejarah umat manusia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan sholat Idul Adha di Masjid Nurul Watan yang berada di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pelaksanaan sholat Id digelar mulai pukul 7 pagi. Selain keluarga dan jajaran asistennya, ratusan warga juga ikut menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Nurul Watan yang terletak di Padepokan Garuda Yaksa, kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor. Pada momen Idul Adha kali ini, Prabowo membagikan sebanyak 38 ekor sapi yang akan dibagikan ke warga sekitar Hambalang. Selain itu, Prabowo juga berkurban 145 ekor sapi dan akan dibagikan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Sementara itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menunaikan sholat Idul Adha di halaman Balai Kota Surakarta. Di tempat yang sama, para pemain Timnas U16 yang akan berlaga pada Piala AFF juga ikut sholat Id bersama. Wakil Presiden terpilih sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengikuti ibadah sholat Idul Adha 1445 Hijriah bersama Timnas U16 di halaman Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin pagi. Gibran tiba di lokasi sekitar pukul 6:12 waktu Indonesia Barat bersama putra sulungnya Chan Etes Sri Narendra. Bertindak sebagai imam sholat Kiai Haji Muhammad Muhtarom dan sebagai Khatib Kepala Kantor Kementerian Agama Surakarta Hidayat Maskur. Dalam khotbahnya, Hidayat berpesan kepada masyarakat yang merayakan Idul Adha untuk tidak hidup secara berlebihan atau boros. Timnas hari ini bergabung untuk sholat Id di sini, berkorban juga di sini, ini luar biasa sekali. Kami dari Pemkot Solo, dari masyarakat Kota Solo mendukung penuh Timnas yang nanti diawali di hari Jumat ya, pertandingan dengan Singapura. Semoga pertandingan berjalan dengan baik, kita bisa meraih skor yang bagus. Saat ini Timnas U16 tengah berada di Kota Solo untuk mengikuti pemusatan latihan menghadapi Piala AFF U16. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menunaikan sholat Idul Adha dan berkurban di Sleman, Yogyakarta. Sementara mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sholat Id di Lebak Bulus, Jakarta dan menyembelih langsung sapi kurbannya. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Salaman, Sleman, Yogyakarta. Ganjar bersama istri dan anaknya berbaur bersama warga dan menunaikan sholat Id serta menyimak khutbah dengan hikmat. Mantan calon presiden di pemilu 2024 ini juga menyerahkan seekor sapi untuk dikurbankan melalui Masjid Salaman. Tolong semua petugas selawat. Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan keluarga menunaikan sholat Id di dekat rumahnya di Masjid Babul Khairat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anies juga menyempatkan bercengkrama bersama warga. Di momen Idul Adha ini, Anies berkurban 1 ekor sapi jenis limosin seberat 1 ton. Anies bahkan menyembelih langsung sapi kurban miliknya yang menjadi tontonan warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi kembali menangkap 6 tersangka dalam kasus main hakim sendiri yang berujung tewasnya bos rental mobil asal Jakarta di Pati, Jawa Tengah. Dengan penangkapan ini, total 10 orang dijadikan sebagai tersangka.
Polisi kembali menangkap 6 tersangka dalam kasus main hakim sendiri yang menewaskan bos rental asal Jakarta di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pengejaran terhadap pelaku pengeroyokan itu dilakukan tim gabungan setelah menyisir rumah warga serta hutan yang menjadi persembunyian pelaku. Total sudah ada 10 tersangka dalam kasus ini yang seluruhnya merupakan warga Sukolilo, Kabupaten Pati. Keenam tersangka yang baru ditangkap masing-masing berinisial STJ, AK, SA, SU, NS, dan SHD. Keenam tersangka ini memiliki peran berbeda dalam menganiaya korban dan mereka terancam hukuman 12 tahun penjara. Perannya satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiweng, itu? Menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti scientific crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video, keterangan saksi kita ambil semuanya. Wow, itu kan tersangkanya banyak satu kamu, tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Kapolda Jawa Tengah menambahkan, bagi pelaku yang ikut melakukan penganiayaan untuk segera menyerahkan diri. Jika dalam waktu 1 minggu tidak menyerahkan diri, tim gabungan diperintahkan untuk melakukan tindakan tegas bagi pelaku yang masih bersembunyi di hutan maupun di lokasi lain yang sudah dilakukan identifikasi. Tim kuasa hukum Saka Tatal sore tadi mendatangi Mapolres Cirebon Kota. Kedatangan mereka untuk melaporkan Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Kedatangan para advokat yang dipimpin Farhad Abbas ini bermaksud melaporkan Ibtu Rudiana ayahanda Eki yang menjadi korban pembunuhan 2016 silam. Pelaporan dilakukan lantaran Ibtu Rudiana dianggap mempengaruhi sejumlah saksi yang berimbas tidak sesuai dengan fakta yang dialami para saksi sebenarnya. Niat kami bukan untuk memenjarakan Rudiana ya, tapi untuk menyempurnakan keadilan sebenarnya gitu. Mungkin kita dianggap tidak sempurna, tapi jangan sampai laporan kami yang dianggap tidak sempurna ini membuat terjadi kesempurnaan dalam hal merekayasa atau menjalimin atau salah menghukum. Nah, oleh karena itu, kita minta penyidiknya jangan main-main, jangan mempersulit kami, jangan lagi minta bukti-bukti yang lain. Yang jelas patokannya hanya satu, pertama BAP, pertama Rudiana. Diketahui sebelumnya sejumlah saksi satu persatu mencabut kesaksiannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hingga saat ini belum memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah wukuf di Arafah dan mabit murur di Musdalifah, gelombang jemaah haji berdatangan di Mina untuk melempar jumroh. Berjarak 7 km dari maktab di Mina, ribuan jemaah berbondong-bondong menuju ke Jamarat untuk melontar jumroh ula, wusta, dan akobah. Pelontar jumroh merupakan bagian dari wajib haji sebagai simbolisasi perlawanan umat manusia terhadap setan. Jemaah melempar masing-masing 7 butir kerikil ula, wusta, dan akobah sambil bertakbir setiap kali lemparan. Sebelum melontar jumroh di hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, jemaah mabit atau bermalam terlebih dahulu di Mina untuk berzikir serta berdoa. Pengalaman saya beribadah di kota Mina ini sangat banyak terharu, bisa alhamdulillah bisa berdoa lama di sini, dan saya lihat di sini sudah ada yang disuruh pindah oleh askar-askar, tapi ya saya sendiri di sini bisa berdoa lama di sini bersama teman-teman yang lain dan melempar jumroh
Jemaah Haji Indonesia diimbau melontar jumroh di waktu yang telah ditetapkan Kementerian Agama demi ketertiban dan keselamatan agar tak berdesakan dengan ribuan jemaah lainnya. Waktu melontar jumrah tersebut diantaranya tengah malam hingga pukul 5 pagi atau pada sore hingga malam hari. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Ya, jemaah haji di seluruh dunia melakukan lempar jumroh di hari kedua sebagai syarat rukun haji. Salah satunya yaitu artis Risty Tagor. Usai melempar jumroh, jemaah haji pun memanjatkan doa dengan harapan terbaik. Di Jamarat, ini pemirsa. Nah, ini kesan Jamarat nih para jamaah haji ini setelah selesai melempar jumroh yang hari kedua. Beragam doa mereka panjatkan setelah melempar jumroh. Caranya yaitu setelah melempar jumroh 7 kali selesai, mereka langsung menggeserkan badan ke arah Ka'bah, memohon doa kepada Allah SWT dengan harapan-harapan yang terbaik. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Risty Tagor, salah satu selebritis dari Indonesia. Risty, tadi saat setelah melempar jumroh ada apa aja doanya? Doanya apa aja? Tadi yang pasti setelah selesai kita melempar jumroh, kita bisa menghadap ke kiri, itu langsung ada Zamzam Clock Tower, di mana berarti di situ adalah Mekah, Masjidil Haram. Itu berdoa, yang pasti yang berdoanya adalah ya Allah, ampunilah dosa kami, jauhkanlah kami dari segala hal-hal yang buruk, yang negatif, dari hal-hal yang Kau benci, selalu lindungilah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sama-sama. Selain Risty, tentu banyak jamaah juga dari seluruh dunia yang juga memanjatkan doa yang tidak jauh berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Risty Tagor, yaitu yang baik-baik, dan juga mereka berharap semua doa dan harapan segera dikabulkan oleh Allah SWT. Ini adalah hari kedua dan ini cukup ramai saat ini. Dipastikan seluruh jamaah ada di Mina ya, hampir 90% barangkali untuk yang reguler mungkin dari seluruh dunia ada di Mina, karena ini adalah salah satu rukun wajib haji ini harus melempar jumroh hari ke-1, hari kedua dan juga hari ketiga. Ini memasuki hari kedua. Jadi para jamaah haji semuanya masih ada di kawasan Mina ini. Lukman Hanafi melaporkan dari Mina, Arab Saudi.